Lepas kerudung, tadinya aku pakai hijab dari kecil, dari aku masuk sekolah aku pakai hijab. Terus mungkin sejak 5 tahun lalu kayak aku mantap untuk lepas hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simaklah, muslimah diwajibkan untuk berkerudung Allah secara langsung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 menegaskan tentang perintah untuk menutup aurat bagi muslimah. Pada dasarnya, kewajiban ini diperuntukkan khusus bagi setiap muslimah. Di antara tujuan diwajibkannya menutup aurat, utamanya bagi kaum perempuan, dengan menutup sebagian besar anggota tubuhnya yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain muhrimnya adalah untuk melindungi dan memuliakan perempuan. Perintah berhijab juga tertulis dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya Allah berfirman, "Tariklah jilbabmu ke dadamu." Ini adalah petunjuk yang sangat jelas yang memerintahkan kita untuk mengenakan jilbab dan juga menutupi dada dan leher. Terkait hal itu, kembali lagi pada hidayah Allah, karena Allah lah yang maha berkehendak, maha memberi petunjuk. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, merupakan pernyataan di dalam Al-Quran yang artinya Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ayat Al-Quran yang menyatakan hal tersebut adalah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hidayah merupakan salah satu petunjuk Allah yang diberikan kepada hambanya. Hidayah Allah dapat berubah: hidayah ilham, hidayah hawas, hidayah akal, dan hidayah agama serta syariat. Tadinya aku pakai hijab dari aku kecil, dari aku masuk sekolah aku pakai hijab. Terus mungkin sejak 5 tahun lalu kayak aku mantap untuk lepas hijab. Lalu pas awal kerja aku udah nggak pakai hijab lagi. Itulah keindahan Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan nih ya, jadi kita jangan langsung diklaim, waduh, berarti ini nih yang benernya nih, ini. Tanyakan, karena Islam itu banyak ilmunya, dan ilmunya tuh dalam. Saya aja pas pertama, saya tuh menolak yang namanya pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kurungan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bakal sampai ada pernyataan kayak begini. Ngapain saya keluar pakai hijab kalau pembicaraan saya, sikap saya, jujur I'm still very orang yang still very cruel, orang yang kejam, orang yang kadang menurut saya juga saya tidak bisa 100% kontrol gitu loh. Ngapain saya pakai hijab? Kasihan agama saya gitu loh. Kalau sampai orang mendengar kata-kata yang tidak baik atau melihat perilaku saya terus mengejudge Islam, padahal itu salah saya loh, itu salah oknum loh.
Nah, saya sampai berdebat tentang hal itu. Ternyata pada akhir-akhirnya adalah saya menemukan bahwa hijab itu adalah panggilan hati. Diharuskan, memang kita diberikan perintah oleh karena memang perintah. Syaitan yang menghiasi Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian terutama yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Apa hukum keluar rumah tak memakai jilbab, tak memakai hijab? Perempuan yang boleh nampak. Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil ba'id. Kalau perempuan sudah sampai usia haid, fala yahsulaha an yura, tak boleh nampak illa hadza wa hadza, yang boleh nampak hanya wajah dan tapak tangan. Maka anak, menantu, cucu, kawan anak kemanakan, suruhlah pakai pakaian yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Zahiruha wa batinuha, baju ibu, baju anak gadis kita tertutup, tidak sempit, tidak transparan. Jangan celana jeans, jangan celana sempit, legging kecil, tak boleh. Kita semua akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in, semua kepala rumah tangga, mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya di hadapan Allah. Yang rajin sholat berjamaah ke masjid, rajin baca Quran, selangkah lagi mau masuk surga. Anak perempuan kita, cucu menantu kita biarkan, tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti kalau saya nasihati mereka marah, Pak Ustadz, itulah jihad kita. Itulah jihad kita. Pak Ustadz berani ngomong sama mereka. Kebetulan saya adik-beradik laki-laki semua. Pertanyaan lebih awal, kenapa pakai hijab? Oke, kenapa? Siapa duluan? Tadi duluan.